Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 33. Mari kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 33 mulai dari ayat 50 ya. Ayat 50 saya membaca, ayat 51 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca satu perikop ini. Bilangan pasal 33 ayat 50. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicara kepada Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah-tanah, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepada Tuhan diberikan negeri itu untuk diri. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak mau menuntut negeri itu dari depanmu, maka orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti gunung jumlahnya dan seperti gunung yang menusukkanmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di kematian. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pembicaraan ini Musa kepada umat mendekati tanah perjanjian, tinggal menyeberang sungai Yordan. Di ayat-ayat sebelumnya diceritakan kilas balik perjalanan itu dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain, persinggahan, perkemahan, jalan lagi sampai ya di tepi sungai Yordan. Nah, ini mereka akan masuk. Ini pesan terakhir dari, boleh dikatakan pesan terakhir ya dari Musa, ya pesan terakhir dari Musa kepada umat supaya nanti mereka bisa menduduki tanah itu. Nah, Musa mengingatkan mereka bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel dan itu milik mereka ya. Maka akan dibagi. Yang pertama harus dibagi tanah itu ke masing-masing suku sesuai dengan jumlah mereka. Kalau misalnya salah satu suku lebih besar, maka bagiannya harus lebih besar. Ini berbicara tentang keadilan ya. Jadi bagi harus sama ya. Jadi semua harus mendapatkannya. Haruslah kamu membagi negeri sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Jadi bukan pilih kasih, tapi dibuang undi. Siapa yang kena satu daerah dan ditentukan daerah itu besar, maka suku yang lebih besar yang akan menempatinya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada keadilan. Jadi membagi tanah itu sesuai dengan jumlah mereka ya. Jadi adil kan, kalau salah satu suku lebih kecil jumlahnya, maka tanah warisan bagi mereka ya, harus lebih kecil. Kalau suku lebih banyak, maka tanah yang akan dibagikan kepada mereka ya ada yang lebih luas. Jadi seimbang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Jadi negeri itu adalah milik mereka yang dijanjikan Tuhan. Mereka sebentar akan masuk dan mereka akan menduduki, kemudian akan dibagi. Nah, yang kedua dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka harus memusnahkan ya peralatan-peralatan penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan itu. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Ini penting sekali. Kenapa? Supaya nanti ketika mereka masuk ke negeri itu tidak sampai mereka mengikuti pola hidup
bangsa-bangsa itu. Ini sangat penting. Nah, tetapi faktanya nanti kita melihat ternyata bangsa Israel tergoda juga untuk melakukan penyembahan berhala sama seperti bangsa-bangsa Kanaan. Padahal lebih awal Musa sudah mengingatkan. Nah, ini sangat penting bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, jangan ada Allah lain. Ya, ini perintah Tuhan ya. Jangan ada Allah lain padamu untuk disembah. Hanya Tuhan satu-satunya, Allah itu Esa. Jadi sesuatu yang menggoda mereka untuk akhirnya nanti tertarik untuk menyembah berhala harus dimusnahkan. Dan ini juga harus kita lakukan. Sesuatu yang menggoda kita, yang membuat kita mulai tertarik dengan penyembahan berhala harus kita musnahkan. Misalnya begini, ada orang-orang yang alat-alat benda-benda tertentu yang menunjukkan suatu kekuatan. Ya, kalau kita memiliki benda itu maka kita akan menjadi kuat. Padahal ini adalah perbuatan orang fasik, penyembahan berhala. Nah, tidak sedikit orang-orang Kristen yang akhirnya tergoda juga ingin memiliki benda-benda itu supaya mereka mengalami kekuatan. Misalnya pedang kah, keris kah, ya, cincin dari terbuat batu-batuan yang digunakan menjadi penyembahan berhala, batu ukir dikatakan di sini. Dan itu sebenarnya harus dihancurkan, tidak boleh ada pada mereka. Nah, itu juga yang harus terjadi dalam hidup kita. Sesuatu benda-benda yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala harus kita singkirkan. Jangan coba-coba membiarkan. Saudara, saya bisa tergoda. Kita bisa melihat, wah ini bagus sekali, ini indah sekali, ini wah bermanfaat sekali bagi saya. Ya, apalagi nanti dengan benda-benda ini saya kuat. Ya, beberapa hari ada yang dilayani ya, kita Ibu Gembala kemarin mendoakan bahwa ada yang benda-benda tertentu dipegang seseorang dan dengan benda itu dia kuat, ditusuk tangannya, nggak mempan. Ya, tetapi puji Tuhan dia mendapatkan mimpi bahwa ini nggak bagus, harus dibuang, dan dia sudah membuang, dan beberapa hari yang lalu ya didoakan. Jadi jangan ada sesuatu yang membuat kita tergiur. Ya, benda-benda yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa harus kita singkirkan. Amin. Nah, waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian itu, bangsa-bangsa Kanaan ini kan mereka hidup seperti itu. Yang ada penyembahan berhalanya dan harus disingkirkan. Dan yang ketiga, kalau kita melihat bukan hanya benda-benda tapi orangnya pun. Ya, mengapa orangnya? Ya, karena orang-orang yang menyembah berhala itu bisa menggoda umat Tuhan untuk menyembah berhala. Ingat di Baal Peor, bukankah karena mereka tertarik dengan wanita-wanita Midian itu, kemudian mereka akhirnya tergoda dan terpancing untuk menyembah Baal Peor. Jadi meniadakan Tuhan. Nah, ketika mereka nanti masuk ke tanah perjanjian, Musa mengingatkan mereka, ya, jangan membiarkan orang-orang itu hidup, musnahkanlah semua. Jadi bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan sebelumnya berkata bahwa orang-orang Kanaan itu melakukan penyembahan berhala, tidak takut akan Tuhan, mereka melakukan hal yang jahat. Itu sebabnya mereka harus dimusnahkan. Bukan demi orang Israel maka bangsa Kanaan harus dimusnahkan, bukan. Tetapi karena bangsa-bangsa Kanaan itu melakukan hal yang jahat. Firman Tuhan katakan setelah genap kedurjanaan bangsa-bangsa Kanaan, ya, maka bangsa Israel masuk dan menghalau, memusnahkan, ya, memusnahkan bangsa-bangsa Kanaan. Jangan membiarkannya. Tetapi ini pun mereka melakukan, nanti kalau kita lihat lebih ke depan, pada saat Yosua masuk memimpin bangsa itu, ternyata tidak semua dihabisi, dan itu akan menjadi duri bagi mereka. Maka dikatakan ayat 55, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu. Apa arti selumbar di mata kita? Kalau ada selumbar itu menghalangi kita, menjadi masalah, menjadi beban, menjadi penderitaan. Dan itu memang nanti akan terjadi, dan betul terjadi karena mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa itu, tidak menghalau bangsa-bangsa itu. Maka nanti bangsa itu akan menjadi selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk di lambungmu, dan mereka menyesatkan kamu di negeri yang kamu diamini. Ini persoalannya.
Ya, mengapa harus dimusnahkan? Mengapa harus dibasmi? Jadi sesuatu kembali orang-orang yang bisa atau akan berpotensi untuk menggoda kita, ya jatuh ke dalam dosa, harus kita jauhkan, kita harus singkirkan. Nah, Musa mengingatkan mereka supaya menghalau. Kalau tidak menghalau mereka, kalian nanti akan menderita, kira-kira kalian akan susah, seperti ada selumbar di mata kalian dan seperti duri yang menusuk di lambung, jadi akan menyakitkan. Dan itu terjadi karena kegagalan mereka nanti tidak menghalau. Akhirnya Tuhan katakan, baik, kalau begitu mereka tidak akan dimusnahkan, mereka akan bersama-sama dengan kamu bangsa Israel, tetapi mereka ya akan menjadi musuh, akan menjadi orang-orang yang akan mengalahkan, sehingga nanti terjadilah peperangan dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kegagalan daripada bangsa Israel ketika mereka tidak menghalau, ya bangsa-bangsa akan menjadi bumerang bagi mereka. Ketika mereka awalnya sih mau memanfaatkan, ya ini kan bisa kita gunakan sebagai pekerja, ngangkat air, cari kayu bakar, kita perbudak mereka, kita manfaatkan. Ya betul, ketika mereka masih lemah. Tetapi ingat, bangsa-bangsa Kanaan yang mereka tidak habisi, kemudian mulai tumbuh menjadi bangsa yang kuat, dan kemudian balik menyerang mereka. Waspada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sesuatu yang kita anggap sepele, nggak apa-apa, nggak ada masalah, kita menganggap ringan, tetapi kemudian pada akhirnya hal itu akan bisa menyerang kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, ya, supaya kita benar-benar melakukan firman Allah. Bangsa Israel ya diberi nasihat oleh Musa sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama ditetapkan, itu tanah adalah tanah perjanjian milik bangsa Israel, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, dan kemudian harus dibagi sama rata, dibagi ke masing-masing suku. Suku yang lebih kecil jumlahnya mendapat wilayah yang lebih kecil, suku yang besar akan mendapat wilayah yang lebih besar. Jadi pembagian itu rata, ya, adil dan merata, kira-kira begitu ya. Yang kedua, benda-benda atau alat-alat yang bisa menggoda kita untuk kemudian menjadi penyembah berhala harus kita singkirkan. Jangan ada Allah lain ya di hadapan kita, ya, seperti itu. Jadi sama seperti bangsa Israel itu diingatkan, sesuatu yang bisa menggoda untuk kemudian menjadi penyembah berhala, singkirkan. Batu-batu berukir tadi dikatakan, benda-benda apapun itu atau mahal sekalipun, kelihatan benda itu musnahkan karena itu bukan berasal dari Tuhan, ya. Jadi itu bisa akan menjatuhkan kita. Dan kemudian kita melihat yang ketiga adalah supaya mereka menghalau musuh mereka yang bisa membuat mereka berbalik, ya, untuk kemudian menyembah berhala, ya. Bangsa-bangsa Kanaan harus disingkirkan, ya, sebab jika mereka tidak menyingkirkan, maka sesuatu yang mereka anggap ringan hari ini akan bisa menjadi serangan balik bagi mereka, akan bisa menghancurkan mereka. Jadi sesuatu yang kita anggap tidak ada masalah, tetapi padahal itu adalah benih yang akan bisa menghancurkan hidup kita, maka benih itu harus segera lenyapkan, singkirkan, jangan dipelihara. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita terus bersemangat dalam hidup ini, dan ikutilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian.